Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah di dunia dan insyaAllah di akhirat. Kita masih membahas tentang anjuran untuk menegakkan salat subuh dan Isya berjamaah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah mendengarkan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang berbagai kelebihan orang yang melakukan salat subuh dan salat Isya secara berjamaah. Di antaranya, sekedar pengingat ulang, barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya seseorang tahu betapa besar pahala salat Isya dan salat subuh berjamaah, sungguh mereka akan mendatangi masjid-masjid Allah walau habwan, walaupun mereka berusaha merangkak. Ini kalimat menunjukkan begitu besar pahala, sehingga Nabi tidak menyebutkan sebesar apa. Namun seandainya seseorang tahu, maka dia akan merangkak menuju ke masjid untuk bisa menegakkan salat subuh dan Isya berjamaah. Kita lanjut, masih di dalam bab yang sama. Masih ada beberapa hadis yang layak kita ketahui. Sayang kalau kita tinggalkan, karena itu dipenuhi dengan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah melakukan salat berjamaah. Dan semua kabar gembira itu kita akan ambil, kita akan panen ketika dimulainya sakaratul maut. Sekarang tempat bercocok tanam, panennya nanti setelah kematian. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Samurah bin Jundub
radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, man shalla as-subha, barang siapa yang salat subuh, fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah, fahuwa fi zimmatillah ta'ala. Rasulullah mengatakan, yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam zimmatillah. Zimmah itu artinya yang ditanggung. Maka kafir ada yang disebut kafir harbi, ada yang disebut kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang memerangi kita, menghinakan kita, itu wajib kita perangi. Kafir zimmi, kafir yang berlindung di negara Islam. Mereka tidak mengganggu dan mereka membayar pajak sebagai penghormatan terhadap Islam. Kafir zimmi ditanggung oleh negara Islam, juga dijamin hidupnya di dunia, keamanannya dijamin oleh Nabi SAW. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang membunuh kafir zimmi, barang siapa yang membunuh kafir yang telah membayar pajak dan taat pada negara Islam, walaupun dia kafir, maka akulah musuhnya di hari kiamat. Artinya Rasulullah melarang membunuh, mengganggu orang kafir yang telah tunduk di bawah peraturan negara Islam, walaupun dia kafir. Masalah nanti dia masuk neraka, itu urusan dia dengan Allah. Tapi di dunia dia ditanggung oleh Allah dan Nabi. Akibat apa? Zimmiyah. Ada tanggungan, ada jaminan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, yang salat subuh berjamaah fi zimmatillah, dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah salah satu jaminan Allah ini ditujukan kepada mereka yang melakukan salat subuh berjamaah. Syaratnya istiqamah, bukan dilap-lap. Istiqamah, selalu salat subuh berjamaah. Kalaupun dia tidak pergi sekali-sekali, itu pun datangnya karena uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sengaja tidak pergi, bukan sengaja melalaikan. Sekali-sekali yang namanya manusia, agar tidak terlalu sombong, Allah tundukkan dengan kelalaian. Kita yang di dalam hati sudah merasa, insya-Allah seumur hidup saya akan dirikan salat subuh berjamaah, rupanya sekali tertidur juga. Sama kayak bulan Ramadan, itu ada satu hari yang semuanya enggak sahur satu keluarga. Itu ada tipe yang begitu, Pak. Dalam tibulinnya, nathiuro yang metiro hana tahu-tahu. Padahal dari awal Ramadan sudah janji tu, ini kita sahur setiap pagi. Kita sahur dengan kurma kita rendang. Kurma pun direndangnya. Jadi saking merasa bahawa insya-Allah kita sahur ni, ternyata Allah tundukkan, menunjukkan kelemahannya sebagai manusia. Tiba-tiba terbangun semuanya jam 6 pagi. Tidak sahur, isteri tidak sahur, anak tidak sahur. Akhirnya isteri cuma sanggup puasa setengah hari. Dipikirnya ada pahala puasa setengah hari. Begitulah Allah kadang-kadang tundukkan kita. Allah sekali-sekali hinakan kita di saat hati kita sudah merasa kita bisa menjamin diri sendiri. Makanya dalam hidup ini, ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah, kuat dalam melakukan ibadah, tetap dalam hati jangan merasa paling alim, paling saleh, paling istiqamah, merasa paling good, merasa bahawa seakan-akan orang lain yang belum taubat itu adalah semua penduduk neraka. Itu penyakit hati, itu ujub,
berbangga terhadap amal diri sendiri. Walaupun kita tidak mengatakan pada orang lain, kita hanya berbisik-bisik di depan cermin, tapi ujub telah menempel di hati kita. Nah, jadi syaratnya salat subuh berjamaah sekali-sekali tinggal bukan karena disengaja, datang uzur dari Allah, atau tertidurkah, sakit perutkah, atau sakitkah, dalam perjalanan, macam-macam, tetap itu termaafkan, dianggap istiqamah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa janji Nabi yang senantiasa menegakkan salat subuh berjamaah sepanjang hidupnya dengan usaha kuatnya, maka dia di dalam jaminan tanggungan Allah. Ini kalau bahasa sederhana kita Bapak Ibu, Allah menjadi backing kita. Allah yang menjadi backing kita dunia akhirat. Siapa yang dapat itu? Yang salat subuh berjamaah. Kita ini kadang-kadang menyandarkan perlindungan kepada manusia. Kita menyandarkan kepada aparat-aparat militer untuk berlindung. Ternyata ketika dia pensiun, kita kehilangan perlindungan. Ternyata ketika dia tertidur, rumah kita dirampok, dia pun tidak bisa membela kita. Ketika kita dibunuh, dia entah di mana. Semua perlindungan di muka bumi tetap tidak ada yang abadi. Selain tidak ada yang abadi, dan selalu ada timbal balik. Minta perlindungan, syaratnya bayar. Mau toko bapa aman, minta perlindungan, tapi peng rokok benar tiap bulan. Rokoknya bukan 1 kotak, Pak. Kadang-kadang 10 kotak, 100 kotak. Itu terjadi. Butuh perlindungan, bayar. Sekarang butuh perlindungan yang abadi, yang ketika kita tidur, yang menjaga tidak pernah tidur, yang ketika kita lemah, yang menjaga tidak pernah lemah, yang ketika kita tidak mampu membela diri, dia tetap membela kita. Allah Subhanahu wa taala butuh perlindungannya. Syaratnya salat subuh berjamaah. Namun cara Allah membela kita berbeda dengan cara manusia membela kita. Manusia membela kita itu tidak peduli yang dibela baik atau tidak baik, yang penting bayar. Allah tidak butuh bayaran kita, karena Allah segala yang ada di langit dan di bumi miliknya, tidak butuh bayaran kita. Allah hanya membutuhkan ketaatan kita untuk menunjukkan bahawa kita benar-benar hamba. Mengakui diri sebagai hamba, Allah senang. Nah, disinilah datang tanggungan dan jaminan Allah. Allah kalau memberi perlindungan sesuai dengan versinya, sesuai dengan versi Allah, bukan sesuai dengan versi kita. Ada kalanya kita merasa sesudah salat subuh berjamaah terus-terusan, kok tiba-tiba pulang dari salat subuh dibegal kita, Pak. Dirampok. Lalu kita mulai berfikir, Persian. Kita mulai berfikir, apa juga saya dengar Nabi bilang yang salat subuh berjamaah selalu dalam lindungan Allah, dijamin oleh Allah. Kok bisa-bisanya saya dirampok? Maunya kan perampok itu kan mati sendiri, jatuh sendiri. Kita enggak jadi dirampok, dihalang oleh malaikat. Apa juga ceritanya? Itu versi kita. Versi Allah ketika ingin melindungi kita, bisa jadi Allah ingin membuat kita dirampok. Allah ingin membuat kita terbunuh setelah pulang salat subuh. Kenapa Allah menginginkan itu? Karena perlindungan di sisi Allah bukan melindungi orang untuk hidup abadi di dunia. Tapi perlindungan yang ditawarkan Allah adalah perlindungan jaminan masuk surga, karena kebahagiaan di sana yang abadi. Di sini, Pak, mau bahagia sekalipun, kita tidak terlepas dari dua perkara. Kalau bukan meninggal kita duluan, meninggal harta kita duluan.
Bisa jadi kita meninggalkan harta, bisa jadi harta meninggalkan kita. Jadi mana duluan nih? Gempa duluan atau kita sakaratul maut duluan? Ternyata tidak ada abadi. Kita bangun rumah, subhanallah, untuk berbahagia, lengkap, super, sempurna. Dalam kamar mandi, shower, sempurna. Boleh pilih air. Air panas, panas sekali, atau panas mendadak. Tipe dingin, sampai 3 model dingin. Silakan pilih. Berendam dalam bathtub, berendam, indahnya hidup. Ternyata tenggelam dalam bathtub itu. Mati. Tidak ada yang abadi. Makanya perlindungan Allah, jangan mengira bahawa kalau sudah solat subuh aman segala-gala, lalu kita merasa insyaAllah tidak akan ada kecelakaan, enggak akan jatuh motor kita setelah solat subuh. Tidak. Allah buat luka di kulit kita, Allah buat kita berada di rumah sakit setelah solat subuh berjamaah. Tujuan Allah apa? Dihapuskan segala dosa, ditambah segala pahala. Kalaupun mati dalam kecelakaan itu, Allah inginkan, inilah jaminanku, engkau masuk ke tempat bahagia yang abadi. Makanya Allah buat macam cara agar kita bisa masuk surga akibat perlindungannya. Berbeda dengan kita, Pak. Kita cara berfikir kita, kalau ingin melindungi seseorang, yang penting baik kandang tepu, dikawal. Itu rumah wali kota, rumah gubernur, di depannya itu dikawal, ajudan-ajudan bergerak hanya untuk melindungi. Gara-gara tidak pernah dirampok, dosanya bertambah-tambah. Harta tidak pernah disadari bahwa ada harta haram yang harus diambil oleh perampok. Harta haram balik ke haram. Ini semua settingan Allah. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang engkau membenci sesuatu yang terjadi padamu, padahal itu baik bagimu. Dan kadang-kadang engkau mencintai sesuatu yang terjadi padamu, padahal itu tidak baik kepadamu. Begitu konsep Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maksud perlindungan Allah yang pertama, orang ini akan dijamin oleh Allah, disetting oleh Allah, langkah-langkahnya dijaga untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikapling oleh Allah, nyaurengnya harus tambang surga. Gimana cara? Mereka yang salat subuh berjamaah itu harus masuk surga, dijaga oleh Allah, dibuat berbagai cara. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu zimmah, dijamin. Karena tidak semua orang dapat jaminan itu, Pak. Dulu Nabi bisa menjamin 10 sahabat. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, seterusnya, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, dan seterusnya. 10 orang dijamin oleh Rasulullah. Dulu kalau nama-nama sahabat tidak masuk ke dalam yang dijamin, maka Nabi menjamin melalui amalan khusus sahabat. Jadi ada sahabat perempuan mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku menderita penyakit ayan, tawan mano. Mohonlah kepada Allah agar aku disembuhkan. Berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan. Kata Rasulullah, aku akan berdoa kalau engkau minta sembuh. Namun tawaranku, kalau engkau bersabar di atas penyakitmu ini, kujamin engkau masuk surga. Kujamin, kata Rasulullah. Jaminan Rasulullah, jaminan Allah. Sama seperti Jokowi kirim pesan ke kedubes, kedutaan besar di mana misal. Apa yang disebut oleh presiden itu yang harus dilaksanakan oleh kedubes itu. Jaminan Rasulullah adalah jaminan Allah, karena Rasulullah adalah utusan Allah. Kata Rasulullah, aku jamin kalau engkau sabar di atas penyakit ini, surga.
Pilihannya mau kudoakan atau mau bersabar. Begitu mendengar jaminan surga, perempuan ini langsung mengatakan, kalau begitu jangan doa ya Rasulullah, biarkan aku sakit seperti ini, aku akan bersabar. Jadi dia milih gak usah sembuh aja. Namun ketika dia mau pergi, dia mengatakan sesuatu ke Rasulullah, ya Rasulullah, namun ada sedikit yang perlu engkau doakan juga. Rupanya minta juga di ujung sedikit. Apa dia? Ya Rasulullah, ketika aku sedang kambuh penyakitku, mohonlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Nya nurung rojih, Pak. Dia mohon kepada Allah kalau sedang kambuh, karena ayan itu kan menggelepar-gelepar. Mohonlah kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Itu jaminan Rasulullah langsung, dan itu terjadi pada beberapa sahabat. Dijamin melalui amal khusus-khususnya. Kita hari ini nama enggak disebut, amalan khusus tidak ada yang berhubungan langsung dengan orangnya, karena kita tidak jumpa lagi Rasulullah. Satu-satunya jaminan kita apa, Pak, untuk masuk surga? Ikuti amal yang disebut oleh Nabi, dengan amal itu masuk surga. Dan salah satu amalannya adalah salat subuh berjamaah. Jadi ini kemuliaan orang salat subuh berjamaah di bawah tanggungan Allah, di dalam lindungan Allah, di dalam penjagaan Allah, sampai tubuhnya mencicipi bahagia di dalam surga. Tapi ini jangan salah faham juga. Baik niat sembahyang subuh mentang berjamaah. Ini di antara semua salat berjamaah, ini yang mau dikabarkan dulu. Ini ada orang kadang-kadang pulang pengajiannya, aku jaga subuh. Mulai urutnya aku jaga subuh. Luhur hendak sembahyang. Asar hendak sembahyang, aku jaga subuh, aku jaga subuh. Ini bukan begitu maksudnya. Di antara semua salat, kemuliaan-kemuliaan lebih-lebih di antara salat itu ada. Baik. Itu maksud zimmah yang pertama. Maksud zimmah yang kedua, perlindungan Allah untuk yang salat subuh berjamaah, ialah siapapun yang menyakitinya, siapapun yang melukainya, maka dia berhadapan dengan Allah, karena Allah yang telah menjamin orang ini. Kita kan, Pak, kalau punya backing di dunia, sedikit-sedikit masalah di jalan, telefon backing. Nanti yang bermasalah dengan kita itu yang berhadapan dengan backing kita. Biasanya kalau orang kaya, banyak uang, itu ada masalah apa-apa, telepon sana, telepon sini, nanti turun dari tim apa atau siapa backing kita, jenderal mana backing kita, dia yang akan telepon. Kamu jangan coba-coba ya dengan orang ini. Itu kan cara kita bermuamalah kalau kita dilindungi oleh seseorang yang punya kekuasaan. Kita ini sebab di dunia, karena mungkin merasa diri lemah, agama kurang, lemah iman, maka seakan-akan kita tidak mendapatkan kepercayaan bahwa Allah senantiasa bersama kita. Orang yang imannya kuat tidak begitu cara berpikirnya. Apapun urusan lapor ke Allah. Tapi sebahagian orang itu kurang, kepercayaan itu kurang karena imannya kurang. Jadi dia cari apa? Dia cari manusia untuk melindunginya. Ada apa-apa urusan, hadapannya dengan backing. Maksud zimmah di sini itu hampir sama. Tapi lebih luas maknanya. Allah Subhanahu wa taala menjamin semua yang pernah melukai, membuat sengsara, bahkan membunuh orang yang pernah salat subuh. Siapa yang ahli salat subuh berjamaah lalu dibunuh, atau seperti perampok tadi, dirampok, atau sekecil apapun kezaliman yang terjadi padanya, maka dia akan berhadapan dengan backingnya orang salat subuh ini. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah berhadapan dengan Allah, Pak, apa ni nak lain loman? Itu kan menghambu-hambu itu kalau sudah berhadapan dengan Allah. Kalau dengan manusia paling kurang, Pak, ditumbuk 2 kali, pecah gigi, selamat. Itu pun bisa lapor ke tempat lain lagi. Dengan Allah, kemana kita mau lapor? Rajanya diraja, Malikul Mulki. Kita mau lapor ke presiden mana? Yang di hari kiamat dia pun telanjang. Siapa yang kita hebat-hebatkan? Tidak ada.
Di saat itulah Allah membalas semua sakitnya perasaan orang yang salat subuh ketika dilukai di dunia. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menghabisi, menyiksa orang-orang yang pernah menyakiti orang yang pernah salat subuh. Arti pernah salat subuh, dia istiqamah salat subuh, tiba-tiba disakiti. Allah akan balas siksa dengan siksa yang tidak setimpal. Mungkin perampok itu hanya membunuh, mengambil harta, tapi di akhirat dibalas oleh Allah azabun alim, azab yang begitu pedihnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita belajar grammar bahasa Arab, itu kalimat yang sudah model-model alimun, syadidun, yang bunyinya sama, bunyinya fa'ilun, gitu Pak. Itu artinya sighah mubalaghah. Maksudnya, kalau Allah sudah ucapkan itu, tidak ada siksa yang lebih dahsyat daripada siksa itu. Kalau Allah menyebut dirinya innallaha alimun qadirun, itu sama bunyinya, aimion, gitu bunyinya. Maka Allah lah yang maha tahu, Allah lah yang maha berkuasa. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang lebih. Makanya kita orang alim, itu dalam bahasa Arabnya bukan alimon, Pak. Orang alim di antara manusia itu bukan alimon bahasa Arabnya, tetapi alimon, alim. Karena kalau sudah pakai alimon, berarti dialah yang paling alim di seluruh langit dan bumi, tidak layak. Maka disebut alim, jamaknya ulama. Yang berhak menyandang alimon Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah alimun, yang maha mengetahui, qadirun, yang maha berkuasa. Begitu Allah sebut tentang azab, coba lihat kalimat-kalimat Allah. Azabun syadidun, azabun ali, bukan alimun. Maksudnya, berani membunuh hambaku yang pernah salat subuh, berani engkau lukai hambaku, berani engkau ambil harta hambaku yang istiqamah salat subuh, berani engkau lukai kulitnya berhadapan denganku. Ketika dibalas Allah, alimun, dahsyat sekali balasannya, Pak. Dahsyat sekali. Disiksa, kategorinya 1 hari disiksa di penjara Allah, yaitu neraka, sama seperti 1000 tahun yang engkau hitung di dunia. Seandainya nanti ni para perampok, pembunuh, orang-orang yang salat subuh berhadapan dengan Allah, kata Allah, saatnya pembalasan. Disiksa 1 hari, kata Allah. Ikah ku siksa tiuro mentang. Siksa sehari itu di akhirat, hitungannya 1000 tahun. Disiksa 1000 tahun kalau 1 hari. Bayangkan dalam siksa 1000 tahun, tidak ada jedanya, tidak ada istirahatnya. Di dunia yang menyiksa istirahat, Pak. Kita dipukul habis-habisan, Pak. Yang tukang pukul capek, tertidur dia sekitar 6 jam, istirahat kita 6 jam. Atau paling mati, ketika mati tidak terasa lagi siksa di tubuh. Jangankan sebelum mati, di dunia kalau sudah dipukul terus-terusan di tempat yang sama, kan kai bedah keboh, bangun kebas, gimana bahasanya, Pak? Dibedah keboh, ya. Ini enggak terasa lagi, Pak. Ditumbuk terus-terusan di tempat yang sama, kembang apa bahasanya? Gembung, lembam, Pak. Di tempat lembam itu dipukul berkali-kali pun enggak terasa lagi, Pak. Kalau tidak percaya, coba saya pukul berkali-kali di tempat. Kalau sudah lembam darah, di tempat ini enggak terasa lagi. Dan itu saya tanya kepada dokter juga, benarkah begitu? Benar. Kulit epidermis ini ketika sudah berulang-ulang, ini tidak terasa. Jadi banyak keringanan-keringanannya bersama Allah. Apa Allah sebutkan? La yamutu fiha wa la yahya. Yang disiksa Allah tidak akan mati, tidak akan hidup. Apa maksudnya? Disiksa terasa hampir mati. Begitu mati, begitu mau mati, dihidupkan lagi. Baru terasa hidup, gehambo oleh Allah segala. Dibuat seperti
mau mati rasanya, mau mati dihidupkan lagi terus 1000 tahun, maka hati-hati berhadapan dengan orang yang salat subuh berjamaah. Makanya Nabi sambung dalam hadis yang lain, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang mengingkari janji dengan Allah, yaitu janji dalam jaminan Allah tadi, ya, maksudnya yang berani menantang Allah setelah Allah berjanji untuk menjaga orang yang salat subuh berjamaah, faman qatalahu, barang siapa yang membunuh orang yang salat subuh, barang siapa yang membunuh orang yang istiqamah salat subuh, talabahu Allah, maka dia berhadapan dengan Allah, hatta yakubbahu finnar ala wajhihi, sampai wajahnya ditulungkupkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah bagaimana mulianya orang yang melakukan salat subuh berjamaah. Semua hadis-hadis yang kita sebutkan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Maka istiqamahlah, kuatkan hati, kuatkan kaki selama masih sanggup, sebelum stroke datang, sebelum diabetes muncul, sebelum asam urat mengkerut-kerut, datanglah salat subuh. InsyaAllah Allah jaga kita sampai ke akhirat nanti. Semoga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman kita penuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang hadir Allah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.